Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, hari ini Cek Wan mau mengunjungi rumah dosen terhebat kita dan juga termasuk anggota Dewan Juru dan mantan Bupati Bengkulu, yaitu Pak Bambang. Kita selik dan kita datang di rumah beliau, jingok perjalanan Cek Wan. Yeah. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Salam. Wah, mantapnya hari ini. Kita dapat tamu dari Pak RT RC Sriwijaya TV. Pak, sehat. Alhamdulillah, Pak. Yuk, silakan dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa gerangan hari ini? Pokoknya Cek Wan hari ini nak wawancara sama Bapak. Ini kata wong itu ditunggu-tunggu, yang diharap-harap datang. Yang jelas Cek Wan di sini penasaran sama Bapak yang selama ini Cek Wan idam-idami dan Cek Wan bangga tuh. Itu ini kata wong itu, kalau penting di lubang semut kita cari. Nah, Yang penting kita dapat ilmunya. nah betul. Ya, silakan duduk. Iya ya Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Dan repoti Bapak yang ini. Tidak apa-apa. Pas hari ini nonton di TV terus. Ini ketemu langsung. Yang jelas sama juga Cek Wan itu juga Pak. Selama ini nyingok di mana jam terbang Bapak. Di ya ibaratnya di pemerintahan, di hukum, dan juga Cek Wan pernah dengar Bapak ini sangat memperhati budaya. Oh iya. Memang kita ini kalau dikatakan pelaku budaya itu kan bukan. Iya. Tapi kita ini kan senang nonton, melihat adik-adik kita, apalagi seusia Pak Ridwan. Yang boleh dikatakan sudah dewasa lah, sudah jadi Pak RT. Tapi semangat mengembangkan budaya Palembang, semangat ingin menggali ilmu hukum, nah ini kan menjadi panutan. Nah, Contoh anak-anak kita yang kecil, nah ini laku tua begala, apalagi kita yang muda-muda. Nah itu. nah Pak, benar-benar ini langsung Pak. ya? Jadi langsung nembak Pak ya, Itu kan ikan langsung. sepat, ikan gabus, Nah. lebih cepat lebih bagus. Nah, itu dia. Nah. Yang jelas ya, hari ini beruntungnya Cek Wan datang, Bapak langsung ngadu mulu. Nah, itu. Pak, ini kan Cek Wan ini seorang apa ibaratnya seniman Pak ya. Oh iya. Nah, Siapa yang tidak kenal kan? oh baik. Nah, menurut pengamatan Bapak Pak, untuk apa ya, budaya kita di Palembang ini juga, dan selama ini apa lah Pak kira-kira yang Problem. problem yang bisa Bapak bantu untuk apa ya, motivasi ke kami dan halayak ramai juga lah Pak. Sebenarnya kita kadang-kadang ya, saya bangga artinya terutama kepada Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Pak Gubernur kita sekarang ya. Dia mulai mengaktifkan kembali budaya-budaya lokal yang akan dibangun menjadi budaya nasional, mempromosikan budaya lokal menjadi budaya nasional. Mulai dengan konsep kemarin di Museum Balayuda, ada acara dalam konteks ulang tahun Palembang, Pak Gubernur kita disambut dari daerah dari Sumatera Selatan maupun Selatan. Bu Petri, wakil wali kota kita dengan membuka ruang berdiskusi, berdialog untuk bagaimana meningkatkan budaya Palembang ini kembali. Nah, tapi kita kan tidak segampang membalik telapak tangan. Itu kan yang harus diingat. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Mulai Pak RT mensosialisasi budaya itu, pejabat di atasnya. Tetapi yang penting itu masyarakatnya dulu. Masyarakatnya dulu tumbuh. Iya Pak. Tumbuh dari hati kecilnya. Ya, bagaimana budaya-budaya yang sudah lama tenggelam
Jadi kalau kita bicara dulu misalnya zaman-zamannya Kesultanan kita dulu kan budaya-budaya itu kan sangat tinggi etika ini. Nah, sekarang kan agak berkurang. Iya. Artinya di mana tutur orang kecil kepada orang tua kurang, anak-anak kepada orang tuanya kurang, Etikanya, Pak ya. Etikanya. Nah ini harus digalakkan lagi. Nah, budaya ini kan sudah mulai. Ibu wali kota atau ibu wali kota, Pak wali kota sudah mulai membangun budaya-budaya Pak Gubernur juga. Nah kita, apalagi Pak Ridwan seorang budayawan dan pelaku seni juga. Nah ini harus dikembangkan. Nah, iya. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan kita saja. Iya. Artinya masyarakat harus memberi dukungan bagi pemerintah. Iya Pak. Pemerintah juga harus menyupport dan dukungan. Iya benar. Dari segala lini. Menyediakan sarana panggungnya, menyediakan sarana pelatihannya, menyediakan sarana tempat mempublikasikan seni budayanya itu. Terakhir harus didukung dari segi regulasi finansial. Itu harus seperti itu. Waduh, mantap ini. Kalau menurut Bapak, Pak, untuk apa ya di bidang hukum, Pak? Bidang hukum kira-kira penjabarannya mana, Pak, antara budaya dan hukum kita nih, Pak? Jadi kalau kita melihat budaya dan hukum itu tentu secara filosofinya ya, lahirnya hukum itu kan dari budaya. Cuma karena perkembangan modern dari masyarakat ini kan bahwa salah satu di dalam kita memahami hukum, kita pelajari di bangku kan Pak Ridwan juga kan mahasiswa hukum sekarang. Kan ada namanya kan hukum adat. Nah, hukum adat ini kan jelmaan dari budaya. Iya benar Pak. Atau nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, baik buruk, bagus, jelek, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan, mana dilarang oleh agama, mana tidak dilarang. Nah inilah menjelma budaya kita. Nah kita Sumatera Selatan ini, Palembang khususnya, kita kan lebih cenderung budaya kita kan kepada budaya Islam. Iya. Kan budaya Islam. Mulai dari segi perkawinan, dari segi tata krama, hal-hal larangan dan sebagainya. Nah ini menjelma. Nah menjelma budaya masyarakat diangkat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk yang namanya simbol cahaya kalau kita di Palembang. Nah kalau sekarang secara nasional menjadi hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya. Nah itu dia kan dari budaya. Jadi kalau orang bicara hukum itu tidak bersumber dari budaya, suatu hal yang salah. Nah makanya paling tertib di dalam budaya itu kita kan mengenal budaya sopan santun. Iya. Budaya sopan santun, budaya etika. Nah di hukum juga mengatur sopan santun itu apa, etika itu apa. Benar. Tidak boleh mengganggu orang lain. Iya. Tidak boleh merugikan orang lain. Bertindak sesuai dengan aturan. Iya. Tidak boleh mengganggu ketertiban sosial dan sebagainya. Nah itu Wan. Oh, Cek Wan termasuk yang paling beruntung. Ayo, itulah. Sambil belajar juga ketemu Bapak. Wow, mantap ini. Nah inilah namanya kita ini Pak Ridwan mungkin pemahaman hukumnya kurang. Tapi dari segi budaya lain mungkin banyak lebih. Begitu juga orang-orang. Makanya mungkin dia paham hukum dan tidak paham yang lain, dia paham yang lain tidak paham tentang budaya. Nah inilah yang namanya mengkolaborasikan suatu ide, konsep bagaimana kita membangun budaya yang tahan dengan hukum. Sekarang Kak, berbalik Pak. Untuk mahasiswa Bapak nih Pak. Nih. Kalau maksud Cek Wan tuh ada salah satu untuk mereka cari. Nah, apa saya kira-kira Pak? Sering bicara ya kepada mahasiswa saya, didikan saya, tempat saya mengajar, bahwa hukum itu sarjana yang paling fleksibel. Kenapa saya katakan hukum itu adalah sarjana fleksibel dan dibutuhkan oleh manusia sampai dia lahir dan meninggal. Artinya kita ini sangat prestise di dalam kehidupan kita seorang sarjana hukum.
Kenapa? Minimal mahasiswa sarjana hukum ini akan tahan pada diri dia sendiri dulu, karena dia tahu hukum. Nah, kalau misalnya dimulai dari diri kita sebagai mahasiswa hukum atau sarjana hukum, membangun budaya hukumnya yang lebih bagus, taat dengan aturan, maka negara, masyarakat itu kan akan aman. Itu yang dicita-citakan kita. Nah ini juga Pak, sekarang ini kan ini musim-musim banyaklah anak-anak zaman sekarang Pak ya. Megang HP Pak. Nah jadi kalau Cik Wan perhatikan, dengan banyak dia megang HP, kadang etikanya kadang berubah Pak. Iya. Nah itu mana menurut Bapak? Kita kan, ini kan kemajuan teknologi. Iya. Artinya teknologi ini kan tidak bisa kita tolak. Dan juga kalau kita tidak mengikuti, kita akan tertinggal. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita memberi pemahaman kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, aspek positifnya. Karena kan teknologi ini tentu ada dua aspek positif dan aspek negatif. Kalau aspek positif tentu HP sebagai media komunikasi, sebagai media pembelajaran dalam teknologi modern. Tapi tentu aspek negatifnya banyak hal-hal yang kontennya tidak bagus. Ya. Sering digunakan sebagai media-media yang tidak bagus, media-media tempat melaksanakan tindakan kriminal dan sebagainya. Maka saya sarankan ya, terutama kepada orang tuanya ya, dalam anaknya menggunakan HP perlu adanya kontrol dan pengawasan. Kontrol Pak ya, jelas Pak ya. Dan kontrol. Tetapi kita kan tidak bisa membatasi. Sebab HP itu bukan lagi sekarang kebutuhan tapi kebutuhan yang sangat prinsip. Kebutuhan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita lupa bangun tidur, belum tentu yang lain kita pegang. HP itu dulu yang kita pegang ini problem kita kan. Misalnya orang agak takut ya ketinggalan dompet, ketinggalan ini sekarang. Kalau dulu ketinggalan HP takut. Karena HP itu semuanya ada di sana, informasi ada di sana, alat komunikasi ada di sana, ilmu juga ada di sana. Tergantung cara kita pemanfaatannya. Makanya sering saya sampaikan, teknologi modern yang dilahirkan itu tentu ada posisi negatif dengan posisi positif. Sama kayak Pak Ridwan misalnya, hadir di media TV Sriwijaya ya, dengan komedi-komediannya. Nah, cukup bagus, tapi kadang-kadang kan sisi orang yang melihatnya kan mungkin ini kurang bagus sehingga dia tidak tertarik menonton itu. Tapi ada program-program acara lain yang dianggapnya bagus tetapi tidak mendidik. Nah ini yang kita harus membangun ya, membangun bagaimana teknologi elektronik ini, apakah itu HP, apakah media TV itu juga harus memberi nilai positif dalam rangka pembangunan masyarakat. Wow. Jadi benar Pak. Jadi kemarin Cik Wan temui Pak, ada keluhan dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, dari orang tua, dari anak-anak. Anak itu kadang gara-gara HP dia tidak merhati ke apa kanan kiri dia, yang di depan dia apa yang diajak ngobrol gitu Pak. Jadi dia kesibukan dengan HP. Nah, oke lah namanya belajar untuk daring kita terima Pak gitu. Ada yang enggak Pak, karena ada enggak daring terus dia banyaklah HP terus game misalnya. Oh, game Pak. Atau yang lain-lainnya, atau menggunakan situs-situs yang dilarang. Betul Pak. Apalagi sekarang ini TikTok. Nah, TikTok ini kan budaya-budaya ya, posisi satu-satunya bagus. Misalnya kita TikTok memberi pencerahan, kita TikTok memberi budaya kita, misalnya bagaimana kita sopan kepada orang tua kita. Kita buat TikToknya, bagaimana kita cara belajar yang baik dengan TikTok, bagaimana kita komunikasi yang baik dengan TikTok. Tapi kadang-kadang TikTok sekarang ini kan hal-hal seperti itu kan kurang populer. Tapi kalau yang mempertontonkan yang dilarang, saya rasa kalau kita lihat like-nya sangat tinggi sekali. Nah ini yang harus kita bangun ke depan. Dari sisi budayanya kita kuatkan, dari sisi aturannya juga kita atur melalui regulasi pemerintah daerah, melalui komisi penyiaran, termasuk juga dari budaya cakupan ini. Kali-kali ya ajak pemerintah daerah melalui media langsung di TV Sriwijaya ataupun di media-media elektronik lainnya atau di media cetak. Ayo kita sama-sama
Bagaimana kita memanfaati HP ini sebagai sarana yang sangat positif. Termasuk sekarang ini kan Pak, pendidikan ini termasuk pendidikan yang luas sih Pak. Nah Pak, Cik Wan kepingin Pak, karena Cik Wan juga mahasiswa ya. Nah, kepingin minta dari Bapak untuk rekan-rekan kita mahasiswa ini biar ada PR dikit Pak, kira-kira Pak. Oh bisa, nanti kita usahakan itu misalnya ya Cik Wan juga jangan mencari figur ya dalam konteks YouTube-nya misalnya. Ya sekali-sekali kan cara pandang anak muda, cara pandang mahasiswa dengan cara pandang orang dewasa, dengan cara pandang seorang pengajar kan tentu berbeda. Iya. Nah, yang pasti semuanya menuju bagaimana membangun budaya yang baik, etika yang baik, kesadaran hukum yang baik, kebersihan lingkungan yang baik. Nah, itu pasti semua arahnya ke sana. Cara dia melihat saja mungkin yang berbeda-beda. Nanti kita coba mengajak yang lain. Iya. Nah, penonton ya, dulur-dulur sampai bingung Cik Wan ngomong apa menghadapi beliau nih. Nah, ngomong apa dapat tanya apa sampai bingung. Nah, yang penting kita tuh kan kongko-kongkonya gitu. Iya. Ya. Nah, ini juga Pak, Mana? minta sedikit pengalaman Bapak nih Mas. Nah, kira-kira yang Cik Wan dengar kan Bapak juga apa ibaratnya Pernah di legislatif, pernah di pemerintahan, kita juga 5 tahun juga pernah di keseharian kita sebagai pendidik, seorang pengajar. Nah, itu Pak. Memang pengalaman itu adalah ilmu yang cukup bagus. Karena kadang-kadang posisi kita di luar belum tentu sama dengan kalau kita yang menjalankan. Pada waktu kita menjalankannya, kita kan tahu apa problematiknya, hal-hal apa yang sering menjadi hambatan di dalam menentukan regulasi misalnya. Tetapi kalau kita sebagai pengamat dari sisi luar, tentu kan jangkauan regulasi untuk yang kita lakukan itu cara pandangnya tentu berbeda. Misalnya kalau pengamat mengatakan atau kita dari sisi luar, regulasi itu harus menyentuh untuk semua orang. Tapi kalau dalam bentuk kita sebagai penentu regulasi, penentu kebijakan, kita lebih berpedoman kepada prinsip jauh mana manfaat aturan itu ketimbang ketidakmanfaatnya. Kalau manfaatnya lebih besar, mencapai misalnya 90% atau 80% atau mencapai 95%, kita harus ambil sikap itu. Walaupun ada yang menolak, ada yang tidak menerima dengan regulasi itu, hanya sebagian orang ya tetap kita laksanakan. Apakah kita dengan membangun kebijakan yang besar ataupun mengeluarkan regulasi yang besar, hanya 1 orang, 2 orang atau seberapa orang yang menolak akan berdampak tidak dilaksanakan. Itu lebihnya kita dari segi penentuan regulasi. Tapi dari segi kita sebagai pengamat, sebagai masyarakat, sering satu hal menjadi problem ini berdampak kepada seolah-olah tidak menerima regulasi yang baik. Itu yang perlu kita. Sama halnya juga kita dalam proses penegakan hukum. Jadi kalau sekarang kita bicara, hukum ini tajam ke bawah, tidak tajam ke atas. Hukum ini tebang pilih. Hukum ini ada yang dizolimi. Itu kadang-kadang kan cara pandangnya saja berbeda. Dan saya yakin misalnya para penegak hukum ya, polisi, jaksa, KPK dan sebagainya, dia bekerja secara profesional. Nah, makanya waktu saya sering menyampaikannya kepada masyarakat, kepada mahasiswa saya ya, kepada waktu saya di eksekutif, kepada bawahan saya katakan hukum itu sangat berat sekali kalau menyentuh diri pribadi kita dan keluarga kita. Itu yang menjadi problem kita. Pada waktu kita mengatakan hukum itu menyentuh diri kita dan keluarga kita, kesimpulan kita apa? Hukum tidak adil. Makanya Gus Dur bilang, kamu itu hebat kalau kamu mengatakan ya, apabila hukum menyentuh diri Anda dan menyentuh keluarga Anda mengatakan hukum itu adil. Itulah suatu perjuangan hukum. Nah, problem kita kan seperti itu. Iya. Pada waktu hukum itu menyentuhkan orang lain, pasti kita bicara adil dan tidak adil. Pada waktu hukum masuk dan menyentuh problemnya ke kita, keluarga kita, ataupun kelompok kita, tentu kita berbicara penegakan tidak adil, terjadi penzolimi, terjadi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini kan cara pandang saja.
Iya. Dan saya yakin para penegak hukum itu sangat profesional. Yang dipertaruhkannya kan jabatan. Iya. Kalau terjadi ada 1-2 orang yang mencidrai lembaganya, hal-hal yang wajar. Negara-negara modern pun masih ada. Negara-negara yang diktator pun masih ada sekelompok ataupun sebagian mencidrai hukum. Nah, kalau di pengamatan Bapak nih Pak ya, dalam media-media tontonan di TV manapun Pak ya, kira-kira kami minta motivasi nih Pak untuk Bapak. Saya sangat setuju ya, artinya saya ini sangat penggemar daripada TV-TV lokal. Misalnya mulai Sky TV ya. Sekarang nggak lagi rasanya, nggak lagi. TV pendidikan yang punyanya Sipispol, di PAL TV atau Palembang TV. Termasuk saya sangat rutin aktif menonton di Sriwijaya TV. Berhubungan dengan Pak Pos, RT ya, Pak RT. Sudah itu termasuk juga dengan Bujang Kelakar. Bukan Kelakar. Iya. Idenya bagus, idenya cukup bagus. Nah, cuma ada problem. Apa Pak? Saya lihat itu sangat monoton dengan figurannya. Iya. Pak ya. Artinya ide ceritanya itu perlu ada orang-orang baru yang muncul dalam bentuk topik yang lain. Jadi kita itu diselingi orang-orang baru. Pertama, dengan adanya orang baru kita sebagai pengkaderisasi seni budaya ke depan. Yang kedua ada sejenis mempressing diri kita untuk menonton. Ada tokoh baru yang muncul. Dan juga kami pemain juga lemak nyingok. Ya, itu jangan pada waktu kita menonton figuran misalnya komedi ataupun ada Bujang Kelakar atau TV Studio 42 misalnya. Kalau tokoh-tokohnya itu saja kan kita kan jenuh. Ya. Ide baru, tokohnya lama. Minimal ya 50-50 lah ya. Artinya ada 50 tokoh lama, 50 tokoh baru. Atau 70% tokoh lama, 25%-nya tokoh baru. Ya. Artinya orang itu melihat, oh ini betul-betul punya kreativitas menjadi dorongan ke depan sebagai regenerasi, juga sebagai memunculkan bibit-bibit baru yang bisa berperan dalam bidang seni. Nah, terutamanya. Yang kedua juga kan kalau kita melihat dengan TV nasional tentu kita kalah. Bentuk siarannya, pemainnya, ratingnya dan sebagainya kan dia lebih profesional. Bukan saya katakan tidak profesional di daerah ya. Termasuk perangkat pendukungnya juga lebih bagus, lebih canggih. Tapi kalau idenya baru dengan tokoh yang baru, yang ceritanya sangat sambung menyambung, itu kan akan mempunyai dampak yang baru dan meningkatkan juga daya minat orang untuk ikut andil berperan dan membudidayakan budaya-budaya seni yang ada di Palembang. Bila perlu misalnya TV swasta sekali-sekali cari figuran-figuran baru. Dia kasih peran yang sangat muncul. Ya misalnya dia berperan jangan sebagai perannya hanya peran pembantu lah istilahnya. Saya nggak tahu juga di dunia acting. Tapi dia muncul sebagai ikon cerita. Iya. Nah, tokoh-tokoh lama ini sebagai pendukung cerita. Nah, mungkin nanti muncul suasana misalnya Pak RT kan punya rumah kos. Tidak punya. Mangci yang punya rumah. Pak RT itu cuma kadang kan Mangci ini kan apalagi dengan kondisi mau angkatan baru sekolah ini kan ada kos baru. Ada kos baru ya. Ada anak kos baru cantik. Nah itu maksudnya ada tokoh-tokoh bawah, ada anak kos baru. Tapi jangan anak kos baru dalam ide ceritanya tapi tokoh lama. Nah Pak, untuk lebih lanjutnya, kita seling dulu yang ini nah, ya. Nah biar kita tanya lagi Bapak kita. Oke, check it out. Nah, kita nyambung lagi, kita bincang lagi sama Pak Bambang. Pak Bambang. Mama Nuan. Cek Wan tadi pas masuk ke rumah Pak Bambang nih, caknya asri Pak rumah Bapak.
banyak bunga, banyak bunga. banyak ada tanaman. Banyak tanaman. Cuma macet gitu kan. Nah, apa? Semenjak passing bunga ini, gua nggak ada lagi maling di rumah. Nah, paling bunga. Jadi ada tugas baru sekarang ini. Nah, Ibu-ibu hobi bertanam Bertanam bunga, bunga. kita nyiramnya sambil jago nggak maling. nah, Pak, sama nih, Pak. Aku nak pengen nak nengok di halaman Bapak. Nengok dulu. Ini dah. Keliling. Iya. Baru gitu. Yoi. Tadilah duduk-duduk, Pak, Ya. kita berjalan-jalan. Iya, harus jalan, Pak. Jangan Walaupun tegang di ya. halaman kan kaca kita nengok-nengok. Nah, Ini nawan, kita kan ada batang Buah buah nago, tapi belum berbuah. belum. Ini Mangga macetnya. Kamu grot buah nago. Buah nago ada salah, nagonya belum tinggal. Boleh ada. Tapi ini, Pak, nah, Nah, sangat asri ini, Iya. Pak. Yang ya ini kita memanfaatkan halaman itu, Pak. artinya kita mendukung juga, ini kan program ketahanan pangan nasional. Oh. Saya sangat setuju lah ya, bukan kita saja misalnya masyarakat Palembang, ada ruangan sedikit terbuka, ya kita manfaatkan. Iya, Tanaman benar. sayur mayur, Apotik itu. apotek itu. Iya. Ini kan mendukung ketahanan pangan. Jadi ibu-ibu tuh bukan pagi-pagi, wah tadi beli sayur. Langsung petik cewek kalau Langsung bisa. beli cewek. Iya. Ayo nak beli cabai. Kita ada cabai dalam pot. Aduh, Nah terus, aduh, nah buah apa namanya yang kata orang pahit-pahit nih, pare. Oh, pare, Pak. Nah, ini kita beli. Wah, iya. Nah ini yang kita serai. Hmm. Kalau kata orang Palembang itu nak masak gancang, ada serai. Ada seri, Pak. Ada apa namanya terongnya, ada nanas, ini lengkap. Cuma tidak banyak-banyak warna, namanya pekarangan rumah. Yang Apa jelas, bangga? Pak, ini rumah Bapak nih baca ada acara cukup nih. Nah itulah Wan. Kalau kata orang tua kita tuh tempat kongko-kongko di sana. Kongko-kongko, wah, nikmatnya di Nikmatnya situ. di situ. Nah, nggak pemirsa yang nonton hari ini. Nah, Itu. Pak Bambang nih selain apa pengamat hukum, pengajar, pengajar. pernah di eksekutif, Nah. pernah di legislatif, Nah. tapi masalah budaya bercocok tanam Ah, sebagai mendukung kegiatan pangan Nah. itu lakukan, Pak. oh wow. Ya banyak manfaatnya. Iya. Bisa olahraga, Hmm. cari keringat. Dan juga pandangan kita, Iya, Pak, dengan yang segar. warna-warni hijau. Itu obat juga. Nah ibu senang. Iya. Kapan nak masak, aduh yang nak dipetik. Aduh, tidak payah lagi Payah ke lagi ke pasar. Iya. Nah ini salah satu yang harus kita dukung juga. Maka saya sering juga mengajak ya kepada lingkungan saya ya, tapi sebelum kepada regulasi. Sebenarnya Pak Wali Kota ataupun pejabat-pejabat lain sudah mengajak itu dari ada lapangan-lapangan pemerintah yang tidak permantif dan dimanfaatkan, PNS yang halamannya luas yang tidak termanfaatkan. Mari kita bangun Iya. apa namanya dengan betul hidroponik misalnya ditanam ini budaya-budaya pertanian sayur hijau dan sebagainya itu lebih bagus Pak. Iya, benar, Pak, benar. Yang jelas kalau bisa ada gak lo, Pak? Aduh galo, Apotek hidup ada. aduh, Dapur apa? Dapur hidup. dapur hidup aduh. Ada gak lo? Nah, itu yang mantap Iya, tuh. Iya. Kalau bila perlu ada tumbuhan berbuah uang, Nah. ada 40 betulan. Iya. Nah, Pak, ada yang Ridwan lupa tadi apa, Pak ya? Nanya terus lupa terus. Nah. Itu masalah budaya tadi. Jadi gitu kalau, nah itulah saya katakan tadi Wan. Kita ini kadang-kadang istilahnya kalau melangkah tidak pernah ngitung 1, 2, langsung 9, 10. Oh. Kita ini sangat mengagumi budaya luar, sehingga masuk budaya asing, tonton, setuju kita ikuti apa yang namanya ngepeng anak-anak itu, apa yang Ngeprank. budaya ngeprank itu kan Ngeprank. budaya-budaya asing. Iya. Ayo juga. Ngeprank. Nah, kenapa kita tidak buka budaya-budaya kita paling? Iya. Kita kenal lagi yang namanya budaya yang sudah diangkat tentang bagaimana kita bersilaturahmi. Nah. Kalau kata wong itu ada istilahnya budaya saling sekeruanan. Betul. Ngelurui. Ngelurui kalau bahasa Palembang itu. Kalau bahasa lain saling sekeruanan. Kalau sekarang ngelurui. Ngelurui. Ada rezeki berbagi. Bagi. Ada tetanggo sanjoi. Sanjoi. Ada ilmu bagi Bagi ke. ke. Ada tenaga bantu ke. Bantu Lah ke. itulah yang di budaya kita Palembang.
Palembang bisa besar itu kan sama-sama gitu. Betul. Tapi kalau kita ego, pokoknya aku itulah yang paling hebat, susah kita. Iya. Tapi Benar. kalau kita saling apa tadi kalau bahasa Palembang itu Saling ngagui. ngabui. Betul. Ada rezeki kita berbagi, Benar. ada tenaga kita bantu, Ada ada orang kita datang jaga. kita sanjoi. Iya, benar. Nah, itu kan saling sekeruanan gitu. Jadi kita solid, Pak. Solid gitu, kompak gitu. Nah, itulah yang namanya bahu membahu kata orang itu. Nah, kalau kita merasa aku nilai paling pintar, aku nilai paling aku nilai galau-galau, nah kacau gitu. Kacau. Justru itu Pak, aku heran juga kita di Palembang banyak gawe. Nah, itulah kelebihan kata uang itu. Palembang ini tidak ada yang nganggur. Ada galau, mana? Ada gawe di boy. Nah, itulah hebatnya. Nah, kadang-kadang cuma nongkrong wae gawe. Wah, Nah, cuma itulah budaya-budaya kita ya. Artinya Iya. yang penting kita ini bagaimana membangun budaya itu dulu kan. Itu dari lingkungan kecil kita. Dari keluarga. Keluarga, Pak. Sudah dari keluarga, baru tetangga. Tetangga. Dari tetangga meluas lah, Iya. terus seterusnya. Betul, Kalau Pak. zaman dulu istilahnya itu sekasur, sedapur, sesumur istilahnya. Oh, iya. Kalau Pak Sama Harto, raso. iya. Sama Jadi raso, kalau Pak Pak. Harto dulu idenya sekasur. Artinya budaya itu terbangun antara istri dan suami. Sedapur, Sedapur. sekeluarga besar. Oh, iya. Sesumur, selingkungan RT. Nah, Baru iya. kita lebih luas lagi. Nah kalau itu sudah terjaga, wong tidak ganggu kita tidak ganggu wong, aman. Benar. Wong tidak ngambil punya kita tidak ngambil punya wong, aman. Betul. Wong hormati kita hormati dia, aman. Nah itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Betul, Hukum itu seperti itu. Nah kalau budayanya sudah bagus, Hah? aparaturnya baik, penegakannya baik, aku pikir aman. Iya, benar, Pak. Karena Penegak hukum itu pada tidur-tidur, iya, polisi nggak capek tidak berasia-rasia lagi. Betul. Jalan pakai helm, kalau dia Iya. bawa motor SIM surat ada, Iya. atau tirat lalu lintas ada, polisi duduk baik kan. Dua-duanya. Ini tidak. Kita yang salahnya lah ke orang lain. Iya. Nah inilah masalah kita nih. Kadang salah. Masih tidak benar, Pak. benar, Aduh, benar. salah masih tidak benar ini. Salah itu tidak benar. Alasannya, wah lupa bawa. Lupa Memang bawa. tidak ada. Aduh. Ini yang perlu kita rubah. Ya, artinya. Makanya saya mengharapkan selaku budayawan, selaku pelaku seni. Kan ada budaya, tidak pelaku seni. Bagaimana kita angkat lagi budaya-budaya Betul. Palembang. Budaya Palembang ini tentu pertama budaya orang Palembang. Yang kedua budaya-budaya orang yang merantau ke Palembang dan sudah mendiami Palembang. Iya. Ada orang Jawa, ada orang Semendo, ada orang Komering. Tentu ada budaya. Nah, suatu saat dikolaborasi lah budaya-budaya. Apalagi Pak, kita ini kan Sumatera Selatan ini kan 17 kabupaten kota. Banyak-banyak budaya, Pak. Wisata Budaya. banyak sebenarnya kita. Tapi kan kita tidak perlu secara serius mengangkat itu. Benar. Contohnya seperti Siguntang ini kan. Kita datang, hanya datang, tapi tidak ada yang menjelaskan ini Siguntang. Ini tempat Ini peninggalan. peninggalannya. Ini yang harus kita budayakan. Padahal sekarang ini budaya ini hanya tempat berkunjung, main sepeda, pulang selesai. Coba kalau kita cerita misalnya Siguntang ini sejarahnya. Jagaswida tuh ini sejarahnya. Pulau Pulau Kemarau, Kemalau ini sejarahnya. Ampera. Ampera ini kenapa jatuh? Iya. Musim 6 kalau sekarang. Ini Ah. pagi musim 6 misalnya. Harus kita buat. Sudah itu. Kenapa kita ini pagi-pagi harus sarapan pempek? Nah, duluan itu. Tidak tahu gitu. Iya. Kenapa lah kita ini pempek? Kalau Jawa kan nasi uduk. Iya. Nah kenapa ini kita nak pempek? Nah, Kan ada sejarah. Nah, ini kasih kepada anak-anak kita yang Iya. kawan-kawan yang punya budaya yang tahu kan. Sejarah lahirnya pempek. Kenapa Iya. kita harus ada sarapan pempek? Betul. Apa itu selimpungan? Misalnya itu. Apa dengan namanya burgo? Iya. Tapi ada bener juga, Pak. Pernah Cek Wan tuh muat pempek, ibaratnya di daerah Jawa. Iya. Rasanya lain, Pak. Nah itulah. Itulah hebatnya itu. Karena kalau di kita ini kan beda. Di samping materialnya tepung, terigu, ikan dan sebagainya sama. Tapi cara ngaduknya itu. Ngaduknya. ngaduk. Keikhlasan Keikhlasan ngaduknya. ngaduk itu. Rasanya cipnya ya. Cicipan dari daerah lain lain. Kalau misalnya yang membuat pempek itu orang yang bukan orang Palembang misalnya kan, mungkin
karena tidak ikhlas gini dia ngaduk. Oh iya, nggak cepet dah ya, Pak. Tapi kalau dia mengaduknya bakso Palembang itu dengan keikhlasan, dengan ayunan irama, Iya. misalnya. Jadi lenturan kuenya itu, lenturan adonan itu kan rato, terutama dibumbu dengan keterampilan. Tapi Palembang juga, Pak. Kalau Lebaran, sebenarnya Palembang yang paling banyak lah. Kue. Ya. Kue itu dari yang kering sampai yang basah Aduh. ada. Nah, Termasuk ada yang lorong basah tuh. lorong mas. Palembang itu paling hebat, Wan. Paling hebat, Pak. Iya. Kalau Pak Jokowi galak sebutkan nama pulau-pulau. Di Palembang banyak. Iya, banyak. Apa? Pulau Mas, aduh. Apa lagi? Pulau Kemarau. Pulau Kemarau, aduh, banyak pulau. Pulau apa lagi, Pak? Ada berapa Pulau pulau? Salanamu, aduh. Salanamu. Iya. Yang hebat Palembang ini punya apa? Pulau Mas. Ya, Pulau Nah, Mas. itu hebatnya Palembang itu. Nah, cuma tinggal bagaimana kita ini kan sebagai pengamat, Ya. Pak Ridwan sebagai pelaku seni, tanpa didukung pemegang pemangku regulasi, terutama pemerintah, ini tidak bisa dilaksanakan. Betul, Pak. Tanpa Kerjasama pelaku seni, pengamat seni, pemerintah tidak didorong dengan dukungan infrastruktur, termasuk dukungan finansial, budaya tidak akan maju. Kenapa kita lihat Bali bisa maju? Karena pemerintahnya dukung. Kenapa Pangkal Pinang baju budaya dukung, Jawa dukung, Jogja budayanya mendukung, dan pemerintah mendukung. Dan tidak bisa kita dengan ambisi yang kuat, kita seorang budayawan, pelaku seni dan budayawan, tanpa didukung dengan regulasi oleh pemerintah daerah, tidak bisa maju. Benar, Pak. Itu yang Contohnya seperti kami seniman, Iya. Pak. Ya. Seniman kalau tidak diperhatikan, Pak, yo kami tidak jadi apa-apa, Pak. Apa-apa gitu. Iya. Ibarat kami ini pemain, Pak, ibarat wayang. Iya. Siapa be baca nguno ke? Asal ada cerita yo. Nah, yang punya cerita itu, yang pegangnya itu dalam itu pemerintah. Nah, itu, Pemerintah Pak. Iya. Pokoknya kami siap. Jadi apa siap? Istilahnya kita itu kalau 11-12 lah. 11-12. Cuma yang penting dalam kita mengangkat budaya, tentu prinsip nasionalis, prinsip NKRI-nya, dan tidak boleh memojokkan orang lain. Betul. Itu namanya budaya kan seperti itu. Betul, Pak. Itu ya namanya kebersamaan. Kalau menurut Bapak nih, Pak, ya. Gimana? Pak, Palembang ini dijuluki kota dagang. Apa benar, Pak? Sebenarnya dulu Sumatera ini ya, Sumatera ini kan ada 3 kerajaan yang sangat strategis ya. Artinya kalau saya membaca sejarah itu, pertama Riau, kota strategis pelabuhan, Sultan Mahmud Badarudin, karena pinggir Musi sebagai kota perdagangan, sehingga pada waktu itu pemerintah kita mulai dari kerajaan Sriwijaya sudah membangun hubungan bilateral. Hubungan bilateral Cina, masalah perdagangan hasil bumi sudah kuat, sehingga terjadi perkawinan. Dan juga ada informasi juga banyak budaya-budaya Cina masuk ke Sumatera Selatan, termasuk makanan Cina juga menjadi budaya kita. Iya. Kayak pempek, tekwan dan sebagainya itu kemungkinan kan dari sana. Nah itu, maka waktu itu termasuk juga satunya misalnya Sumatera Medan, kita namanya Maimun, itu kan bagian dari budaya. Jadi makanya Parama Palembang ini, ya ini segala satu pintu yang paling dekat dengan Pulau Jawa. Iya, betul. Nah, Pulau Jawa itu dulu, makanya kalau kita bicara dalam runtuhnya Sriwijaya, munculnya Majapahit. Maka ada kedekatan. Tapi dulu kelemahan Sriwijaya ini sama dengan mungkin kerajaan Mongolia. Tidak pernah membangun kerajaan yang begitu apa namanya, pusat keistanahannya tidak ada. Iya. Mongolia itu dia kan kerajaannya berpindah-pindah. Kalau bicara keluasannya, Mongolia sangat luas, tapi dia tidak pernah membangun suatu istana. Sama dengan Sriwijaya. Sriwijaya itu tidak pernah membangun suatu istana, sehingga rekam jejaknya susah. Itu, Pak. Rekam jejaknya susah. Wah, kalau cetak korek ilmu beliau ini banyak dulu ya. Nah, jadi justru itu
Cik Wan sangat istimewa hari ini dapat bertemu Pak Bambang. Yang penting aku bangga juga. Ketemu Pak RT, Pak RT. seorang seniman. Kalau kata orang Palembang sering masuk TV. Sering masuk. Walaupun TV-nya kecil. Kalau aku masuk TV, ancur Pak TV. Itu hebat orang Palembang, macam masuk TV. Sudah itu orang Palembang ini kreatif. Apa? Idah do yang nganggur, pegawai terus. Betul, dak kate yang nganggur Palembang, pegawai. Iya, bener. Tapi dalam masa Covid, dalam masa Covid ini jelas itu jago protokol kesehatan, Mbak. Kalau kata uang itu 3M. 3M. Tapi bukan 3 miliar. Bukan, Mbak. Bukan. Jangan salah pula ngomong dengan masyarakat 3 miliar. 3M. Iya, bingung dia. 100.000 berapa? Nah, yang harus dijelaskan apa itu 3M? 3M itu pertama harus menjaga jarak. Betul. Apalagi aku lupa, pakai masker, nyuci tangan. Nah, iya. Cuma jangan pula sih kawan. Tak kita gawe ke cuci tangan. Itu tak boleh. Iya. Cuci tangan dalam pekerjaan tak boleh. Iya, tak boleh, Pak. Iya, benar, Pak. Cuci tangan menjaga kebersihan. Iya, benar. Itu problem. Pakai masker malam hari. Tak bahaya gitu. Iya, sangat mengas, Pak. Mengas nak cari sasaran baru. Oh, malam maling malam tu pakai masker. Iya. Nutup ke wajah. Nutup wajah. Nah, harus jelas itu. Pemerintah kita selaku masyarakat juga menjelaskan apa sih 3M itu. Iya. Ini nih sebenarnya zaman dulu tuh lado 3M itu. Zaman dulu berpacaran tak boleh dekat. Iya. Jaga jarak. Jaga jarak. Situ siko betina, sini lanangnya. Iya, benar. Makanya tidak ada Covid zaman dulu. Covid. Nah, kita sekarang kembali lagi. Jadi 3M itu ya menjaga jarak, mencuci tangan dan pakai masker. Kita dukunglah program pemerintah itu. Karena aku Cik Wan buka ini, Pak, kalau main ngepop suaranya, Pak. Iya, jadi Cik Wan buka ini. Nak ditanya apa tidak keruan pula kaget. Nah, itu yang kita perlu cari, Pak. Oke. Nah, kira-kira Pak untuk acara kita ini, Pak, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak? Sebagai pesan saya, atau boleh dikata orang lain kan closing statement, kata umum hebat-hebat. Kalau kata kita orang Palembang nih, pesan terakhir untuk kemajuan. Iya. Pertama, Pak Ridwan selaku pelapis ini dan rekan-rekannya, mari kita mengenalkan budaya kita ini, terutama di lingkungan kita dulu. Betul. Sudah itu kita lebih luas mengenalnya di lingkungan masyarakat. Dan terakhir, tanpa dukungan pemerintah, apakah itu dukungan regulasi, apakah dukungan finansial, maka budaya seni Palembang tidak akan muncul, bisa diorbitkan. Bangun kerjasama yang baik, beri dukungan yang sangat kuat kepada pelaku seni. Apa isi seni budaya itu merupakan bagian pendidikan masyarakat ke depan yang lebih baik. Betul. Nah, ingat pesan Pak Bambang, jangan lupa. Nah, tapi Pak Bambang ini sesibuk apapun, hari ini dikasih waktu Cik Wan. Itulah yang penting. Kata wong tu silaturahmi. Berkongko-kongko di teras. Itu yang penting. Oke. Baik Pak Bambang, kira-kira ada lagi Pak? Saya rasa cukup. Cukup Pak ya. Mudah-mudahan di lain lagi kita bisa ketemu dengan obrolan yang belakang lain lagi. Kalau kata wong tuh tengok laptop, tapi jangan tengok laptop gitu. Iya. Tengok jadwal ke depan. Ke depan. Dan jangan lupa selek YouTube Cik One, Cik Wan. Jangan lupa kawan-kawan yang bisa tonton YouTube Cik One, Cik Wan dan subscribe-kan dia. Nah, di-like, di-share-kan juga. Oke, terima kasih Pak Bambang atas kunjungannya. Mudah-mudahan kita silaturahmi ini kita jalan. Amin. Dan juga untuk pemirsa, ya. Cik Wan juga banyak terima kasih dengan nonton acara ini, kita dapat ilmu banyak, dan selik terus Cik Wan nak ngadak kemana, ada perjalanan Cik Wan. Oke, terima kasih yang sudah nonton acara ini. Salam budaya dari Cik Wan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.